Assalamualaikum, halo semuanya. Jadi hari ini saya ingin berbagi sedikit cerita dan sedikit kebahagiaan buat semua orang, terutama buat orang-orang yang punya penyakit sama seperti saya, yaitu alergi dingin atau dalam bahasa medisnya urtikaria. Jadi itu saya mau cerita awalnya dulu. Jadi memang dulu saya nggak punya penyakit ini. Saya itu baru divonis punya penyakit ini itu penyakit alergi dingin itu sejak setelah melahirkan anak pertama. Kemudian muncul kayak beto-beto merah tapi banyak kayak membentuk kepulauan gitu di kaki sebelah kiri. Nah, saya awalnya pikir cuma mungkin nyamuk gitu ya, awalnya nyamuk saya pikir, tapi kok udah diobatin, dikasih kayak pendingin kulit, imunisasi pendingin kulit itu kok nggak bisa ya, nggak sembuh gitu kan. Lalu saya memutuskan untuk ke dokter. Nah, dokter dibilang katanya mungkin perubahan hormon. Oke lah, nah, kemudian dikasih obat, tapi hanya obat luar. Karena saya posisi sedang menyusui. Akhirnya dikasih salep aja oleh dokter. Kemudian tapi sudah selang berapa lama itu nggak sembuh gitu kan, selalu seperti itu. Akhirnya sampai sekarang anak saya 5 tahun itu tetap masih kambuh. Kemarin ya masih kambuh. Saya sudah sering tiap 3 bulan sekali saya ke dokter, ke beberapa dokter, ke beberapa rumah sakit, semua saya datengin, hasilnya nihil. Jadi pas minum itu hanya untuk meredakan tapi tidak menyembuhkan ya. Terus sempat saya coba herbal untuk yang autoimun. Saya sih nggak bilang saya punya autoimun, cuman yang mirip autoimun ya kalau menurut saya, tapi kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi saya sempat minum air, jadi air direbus, kemudian dikasih jeruk nipis ya, jeruk lemon dipotong, terus campur serai, direbus sampai mendidih. Kemudian pas mendidih itu dimasukin dalam gelas dan tambahin madu 1 sendok, masukin madu terus diaduk-aduk, tunggu sampai udah agak dingin terus diminum. Saya minum itu sehari 2 kali, memang sembuh, maksudnya reda, tidak kambuh lagi, tidak kumat lagi, tapi hanya sementara. Jadi itu saya harus bikin terus setiap hari, 1 hari diminumnya 2 kali. Lalu kemudian saya karena kesibukan jadi capek, nggak sempat bikin gituan lagi. Akhirnya udah kambuh karena saya sudah capek, sudah stres, banyak pikiran, nggak bikin itu lagi. Kemudian saya kambuh, saya mutusin buat ke dokter. Tapi sebelum memutuskan buat ke dokter itu saya sempat berdoa sama Allah. Saya minta sembuh, minta kesehatan, umur panjang, seperti itu terus, nggak pernah berhenti. Saya minta itu terus setiap saya setelah sholat. Pokoknya saya minta itu, minta sehat untuk anak saya. Nah, saya dan sepertinya Allah menjawab doa saya lewat teman saya yang tetangga saya yang kerja di salah satu rumah sakit itu. Saya sempat tanya sama dia, saya bilang ada nggak dokter kulit yang rekomend gitu kan, yang bagus. Terus sama dia dikasih tahu namanya dokter ini katanya. Oke, saya coba gitu kan. Dan bukan dia aja sih yang ngomong, satu lagi ada yang ngomong, dan dua-duanya itu perawat di rumah sakit tersebut gitu kan. Dan dia dua-duanya itu juga bilang dengan dokter yang sama. Yaudah, saya saya baca bismillah, saya pergi ke dokter tersebut. Semula dengan dokter tersebut, saya cerita dengan masalah saya, dengan penyakit yang saya sedang derita dari A sampai Z, awal mulanya sampai sekarang, sampai udah pernah kesana sini untuk cari kesembuhan. Akhirnya sama dokter itu dikasih obat 4 jenis, yaitu yang 2 obat alergi, 1 obat mah, 1 salep. Dan itu obat alergi yang pertama yang dikasih dokter itu
namanya Aloris, yang kedua Medicine 8. Yang satu obat mahnya agak mahal, satu setnya tuh kalau salah sampai 300.000, isinya cuma 7. Terus yang satu itu salep lobas yang mau salah. Nah itu saya kasih itu dengan dosis yang harus diminum oleh saya sekian. Saya nggak bawa obatnya, saya lupa, pokoknya obatnya seperti itu. Dan saya minum selama 2 minggu. Kemudian sempat deg-degan karena obatnya udah habis, saya nggak tahu mesti gimana kalau kambuh lagi gitu kan. Secara ini berobat satu dokter aja dengan obat itu udah 1 juta gitu. Saya gimana ya Mas? Saya udah nggak mikir lagi, bismillah lah gitu kan, udah sembuh gitu kan. Sehari 2 hari setelah obat itu habis, nggak kumat, nggak kambuh. Seminggu 2 minggu juga alhamdulillah enggak, dan sekarang udah menginjak 2 bulan alhamdulillah nggak pernah kambuh. Alhamdulillah ya Allah, bilang ini udah benar-benar bahagia banget, alhamdulillah, nggak berhenti bersyukur sama Allah udah ngasih aku kesembuhan, keajaiban, mukjizat sembuh. Yang tadinya aku udah hopeless, udah nggak bisa, pokoknya udah nyerah lah, udah pasrah gitu kan. Mungkin emang aku harus minum obat tiap hari, tiap malam gitu kan, udahlah gitu kan. Pokoknya udah pasrah, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan, kasih petunjuk, kasih mukjizat yang luar biasa. Aku sembuh alhamdulillah. Itu cuma sekali datang ke dokter itu, ya Allah alhamdulillah. Itu waktu pas tahu aku sembuh itu, ya Allah, aku nangis terharu, bahagia banget gitu kan, nggak nyangka sama sekali gitu kan. Dan itu benar-benar kayak mimpi jadi kenyataan rasanya. Dan benar-benar obatnya bagus, dan dokternya juga benar-benar yakinin aku supaya tidak ada yang mustahil di dunia ini. Nah itu. Saya punya tips buat kamu yang punya penyakit sama seperti saya, yang urtikaria, yang udah kronis. Ya kalau orang sih mirip-mirip autoimun gitu ya, alergi dingin sih gitu kan. Aku sih sebenarnya alergi dingin ya. Jadi yang pertama yang harus dihindari itu stres, karena kalau kita stres itu bawaannya ke badan juga nggak enak dan penyakit mudah datang. Itu yang pertama. Kedua, hindari juga hal-hal yang kayak suasana dingin, atau mungkin kamu pakai AC sementara, kalau bisa sementara jangan pakai AC selama pengobatan ya. Kedua. Terus yang ketiga itu jangan minum yang dingin atau kayak batunya full gitu. Kalau bisa hindarin ya, kalau belum bisa hindarin banget ya kurangin dikit lah gitu kan, karena kita butuh sembuh, kita butuh sesuatu yang bisa untuk bikin kita cepat sembuh gitu. Terus kalau tidur usahain spray bantal guling semua khusus kita pribadi ya itu diganti seminggu 2 kali atau 3 kali, karena kita kan tidak tidur dengan AC, otomatis keringat itu pasti nempel di bantal atau di spray itu, dan itu harus diganti ya itu seminggu 2 atau 3 kali, pokoknya sampai benar-benar nyaman lagi. Kita tidur harus di spray yang baru, yang nyaman bagi kita ya. Nah itu intinya sih itu yang kalau saya kemarin alhamdulillah udah ikutin itu semua. Dan jangan lupa sering-sering olahraga, karena dengan kita olahraga berkeringat, badan kita jadi panas kan, karena keringat itu bagus untuk kulit. Jadi saya juga kemarin sejak obat itu screening, saya emang rutin kayak untuk bakar kalori, untuk pokoknya jalan pagi, atau pokoknya untuk cari-cari matahari dan keringat itu harus lebih intens untuk tubuh kita lebih baik, untuk kinerja otot dan sel darah, pokoknya untuk itu lebih baik lagi.
Itu tips dari aku. Kemudian oh ya, saya juga mau terima kasih banyak buat Dokter Hasyalia di Rumah Sakit Kali Petamburan. Dokter, terima kasih banyak buat semuanya, buat ya pokoknya buat semuanya. Allah udah ngirim Dokter Hasyalia untuk kesembuhan saya. Terima kasih banyak, terima kasih. Semoga dokter dan keluarga sehat, umurnya panjang, dan Allah berikan rezeki yang lebih banyak lagi untuk Dokter Hasya dan keluarga. Terima kasih banyak dokter ya. Oke, udah itu aja cerita dari saya. Buat yang teman-teman yang udah hopeless, nggak tahu apa namanya, ya istilahnya pengen sembuh juga kayak saya, nggak ada salahnya kita berusaha, jangan sampai patah semangat. Kita harus optimis, insya Allah Allah akan kasih kita jalan dan solusi, dan insya Allah kita pasti akan diberikan kesembuhan. Ingat ya, satu hal, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya ya. Pokoknya itu aja tips dari saya. Tetap semangat, jangan patah menyerah. Semoga tips dari saya ini bisa memotivasi kalian untuk sembuh, dan itu rekomendasi dokter dari saya yang tadi sudah saya kasih tahu ya. Semoga cocok sama kalian ya. Oke, terima kasih banyak ya. Dadah, assalamualaikum.